Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Pagi ini kita akan coba belajar membuat lembar kerja untuk pengolahan data analisis penggunaan antibiotik secara kualitatif menggunakan metode Kaizen. Jadi kita akan belajar membuatnya. Kalau yang video sebelumnya kan menampilkan bagaimana kita menganalisisnya dengan lembar kerja yang sudah ada. Tetapi yang saat ini kita akan coba bikin sama-sama. Baik, saya masih ingat kita punya data 3 ya. Yang pertama adalah data admisinya ya pasien, meliputi minimal ini, nomor, kemudian tanggal admisi, jamnya jam berapa, ini untuk menentukan kapan antibiotik pertama itu masuk gitu ya. Kemudian rekam medisnya, umurnya, gender, bangsalnya, kemudian diagnosisnya, kalau ada yang diagnosis yang ICD-10-nya akan lebih baik, tanggal keluarnya, karena tanggal admisi dianggap sebagai tanggal masuk. Obat jumlah, mungkin di sebelah sini kalau misalnya SIM RS teman-teman sudah lebih baik ya, ada ERM-nya, mungkin ada data CPPT atau data dari data-data yang lain ya, yang pengkajian resume medis dan seterusnya itu bisa dimasukkan sebagai data tambahan yang jelas mempermudah analisis selanjutnya. Misalnya kalau profilaksis berarti dia itu masuknya jam berapa, operasinya jam berapa. Nah, itu bisa dianalisis lebih lanjut begitu. Kemudian data yang kedua, kita punya data mutasi ya, data mutasi obat dari farmasi tentunya termasuk bisa dikeluarkan juga dari SIM RS kalau memang sudah mengakomodir, meliputi setidaknya tanggal berapa, nomor rekam medis yang menggunakan, obatnya apa, jumlahnya berapa. Kalau memang diperlukan data lain, bisa ditambahkan kategori, nomor resep, harga, dan data-data lain, misalnya batch, ED, kemudian pabrikannya apa. Nah, itu akan sangat membantu kalau misalnya untuk analisis lebih dalam lagi. Kemudian data referensi setidaknya ada 2 yang kita gunakan, yaitu data ICD-10. Tentunya ini akan memudahkan kita di dalam mengelola ya. Jadi pakainya ICD-10-nya kode-kode begitu. Dan selanjutnya yang untuk analisis Kaizen-nya ya. Jadi kalau mulai berarti yang kita cek pertama kelengkapannya, indikasi, efektivitas, keamanan. Nah, ini nanti kita butuhkan ketika kita akan menganalisis. Baik teman-teman, kita dari data yang sudah kita kumpulkan ini, kita akan merekapnya terlebih dahulu. Nah, di sini masih ada sel-sel yang kosong, maka akan kita lengkapi. Mungkin kita akan lengkapi, nanti kita akan main di kolom K dan seterusnya ya. Jadi, yang kolom yang masih ada sel yang kosong ini akan kita lengkapi mulai di kolom M. Saya akan beri tanda dengan warna orange. Nah, dan seterusnya. Ini data yang kita olah. Artinya, ketika rumus di sini nanti di kolom M dan seterusnya ini tidak dihapus, maka ketika berganti tahun, di sini contohnya kan tahun 2023 ya, maka ketika berganti tahun, kita tinggal mengisikan saja data tahun selanjutnya di kolom A sampai kolom L. Itu ya. Nah, ini kita tinggal ganti tahun berikutnya, maka rumus yang lainnya akan menyesuaikan gitu. Nah, di sini kita pakai rumus if. Klausulnya begini, sama dengan kalau sel A2 ini tidak kosong, maka tuliskan apa yang ada di sel A2. Tetapi kalau kosong, tuliskan yang ada di M atasnya sel yang sedang kita tulis, begitu ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ya. Nah, kemudian kita tinggal copy aja ke bawah, seperti ini, di copy kemudian dipaste sampai sel paling bawah. Nah, seperti ini ya. Oke, kemudian tinggal kita copy saja ke sebelahnya sini, kemudian sampai ke samping, sampai terakhir tanggal keluar ini. Nah, seperti ini teman-teman. Ya. Tapi ini tadi kalau kita lihat, itu sampai ke bawah sana terisi ya, padahal tidak ada datanya. Mungkin kita ambil kalau misalnya data apa ya, data obat ya, atau nggak usah, biar gini aja nggak apa-apa. Supaya nanti ketika data kita lebih banyak, dia akan mengisi secara sendiri. Kemudian kita sudah punya data 1, sudah oke ya. Jadi yang akan kita pakai mulai dari kolom K, L, dan seterusnya. Saya akan kasih tanda warna lain, jadi yang akan kita gunakan ini sampai seterusnya. Kemudian mungkin begini supaya nanti sama.
Oke. Kemudian kita punya data 2. Di sini obat yang tertera dari farmasi tentunya itu tidak hanya antibiotik tapi semuanya. Maka kita hanya ingin ngambil nantinya yang antibiotik saja. Kita kasih kode di sini judulnya antibiotik gitu ya. Ini kolom yang kita intervensi, saya kasih warna orange lagi ya. Maka kita hanya akan ambil apa yang antibiotik yang ada di data 1. Kalau nggak ada, nggak kita ambil. Maka kita pakai rumus sama dengan XLOOKUP. Ya, carilah begitu, carilah data ini ya di sini ya, di mana tadi, di obatnya di kolom K. Kalau ada ya tuliskan aja apa yang ada di kolom K. Kalau tidak ada, kosongkan saja dan datanya harus match dan ambillah data pertama yang ditemukan. Nah, seperti ini. Ini nggak ada karena memang jarum suntik nggak ada ya di sana, kan adanya antibiotik saja. Kita coba kalau misalnya di cefadroxil ini ya. Nah, ini cefadroxil ada, berarti rumusnya berfungsi. Kita Ctrl Z. Kemudian di sini supaya rumusnya kita pakai reformula, maka di sebelahnya C2 kita ketik titik 2 C, artinya diberlakukan dari C2 sampai C ke bawah. Kemudian kita tekan Ctrl Shift Enter, Enter lagi. Nah, ini sudah tercopy ya di bawahnya. Oke, baik, itu teman-teman. Kemudian kalau kita perhatikan di sini separasinya adalah koma, artinya di sini masih settingnya Inggris gitu ya. Kalau misalnya kita pingin settingnya Indonesia, nanti dia pemisahnya akan menjadi titik koma dan format tanggalnya juga akan menyesuaikan. Begitu, kemudian data referensinya juga ada di sini ya, di ICD-10 di sini ya. Kemudian kita akan membuat data, membuat data pencarian yang pertama ya. Data pencarian caranya begini teman-teman. Kita ambil di sheet baru ya, seperti ini. Kemudian nanti kalau videonya terlalu panjang, kita sambung di video selanjutnya ya, supaya belajarnya satu part. Oke, selanjutnya kita akan bikin data pencarian. Misalnya di sini kita akan cari filternya dulu. Kita pingin filternya itu apakah dia, nanti teman-teman bisa gunakan apa yang ada di idenya teman-teman masing-masing, artinya bisa dikembangkan. Misalnya filternya yang pertama itu dari diagnosis, kemudian filter yang keduanya dari obat ya. Karena ini hanya memilih, maka di reject ya, kemudian kita close seperti ini. Maka di sini kita bisa memilih yang antara diagnosis ataukah obat gitu. Nah, kemudian kita pilih nih kata kunci. Kata kuncinya apa? Kalau dia obat, berarti kita harus bisa memilih di sini yang isinya adalah obat. Maka kita gunakan di sini di kolom referensi, di sheet referensi ini yang belum digunakan kolom H ya, kita kasih warna yang lain ya. Misalnya di sini kita ambil gini, sama obat ya, maka kita ambil sama dengan unique ya, unik dari data 1 obat apa sih yang dipakai gitu ya. Bisa di huruf K ini, atau teman-teman juga bisa pakai di data 2, di mana saja bebas ya. Di unik, kemudian mungkin di data 1 mulai K sampai K ya. Kemudian K1 sampai K. Nah, mungkin di query ya. Nah, ini sudah muncul datanya ya. Tapi kita pingin dia urut gitu ya, maka kita sort saja. Ya, kita sort seperti ini. Nah, ini sudah urut. Nah, kemudian kita akan ambil, ini kok ada chef ya. Kita bersihkan dulu datanya ya. Mungkin yang chef ini kita hapus saja. Kita akan cari yang chef. Nah, ini jadi kita clearing dulu datanya. Ini mungkin nggak ada aslinya, supaya dia nggak bias datanya. Jadi penting membersihkan data ya. Oke, ini sudah ada. Jadi kalau misalnya kita merujuk ke situ, maka kita bisa tambahkan data formula validasi lagi ya. Kita tambahkan aturannya. Kemudian drop down from range ya. Kita ambil di referensi dan di kolom H.
kita close, tapi kita pingin nanti kata kuncinya itu nggak harus semuanya, jadi AMPI gitu aja bisa, atau AZI itu aja bisa. Maka di advanced option ini kita pilih yang show a warning, dan display stylenya ini bebas, tapi saya lebih suka yang arrow gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi, nanti di sini kita akan bisa memilih amoxicillin seperti ini. Atau misalnya kita ketik sebagian, misalnya sulbactam, atau kita bisa pilih ini metro yang mana. Tapi kita juga bisa milih metro, gini aja, METR. Nah, dia akan tetap mau, tapi memang ada warningnya. Itu teman-teman kita akan lanjut di video selanjutnya bagaimana kalau yang ini diagnosis gitu ya. Kita akan tetap bisa memilih diagnosis. Sementara itu dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum.